konsentrasi, kalau iodo itu secara tidak langsung. Nah, di pagi ini kita akan mencoba membahas tentang reaksi argentometri. Nah, sebenarnya prinsip dari reaksi titrasi argentometri ini, dia basicnya itu adalah reaksi pengendapan. Ibu ngajar, sudah ibu ngajar. Nah, untuk reaksi argentometri itu sebenarnya basicnya itu adalah reaksi pengendapan ya. Jadi prinsip dari reaksi pengendapan itu sebenarnya ya hampir sama dengan gravimetri gitu. Nah, dalam titrasi argentometri itu ada 3 metode, yaitu metode Mohr, metode Volhard, dan metode Huygens. Saya mungkin untuk pagi ini, untuk hari ini kita sampai di 2 metode saja sampai beserta dengan contoh aplikasinya. Nah, yang pertama untuk metode Mohr ya. Kalau untuk metode Mohr itu indikator yang digunakan itu adalah kalium kromat. Jadi sebenarnya perbedaan dari ketiga metode ini itu sebenarnya hanya berdasarkan dari indikator yang digunakan. Nah, sebenarnya titrasi argentometri itu untuk menentukan apa gitu. Ya, analit yang ditentukan pada titrasi argentometri itu adalah analit biasanya berupa ion Cl, kemudian ion Br, dan ion iodida. Jadi bisa penentuan kadar Cl dalam NaCl, penentuan kadar Br misalnya dalam KBr, dan sebagainya. Nah, untuk analitnya adalah anion itu ya, golongan 7 itu, ClBRI gitu. Nah, tapi indikator yang digunakan untuk metode Mohr, metode Volhard, dan metode Huygens itu beda-beda. Yang pertama, kalau metode Mohr itu dia titrasi secara langsung ya, indikatornya yang digunakan adalah kromat. Kemudian larutan standar yang digunakan itu adalah AgNO3 atau perak nitrat. Ion klorida merupakan larutan yang bertindak sebagai analit. Jadi yang ditentukan konsentrasinya itu adalah Cl. Nah, sebentar. Jadi kalau untuk metode Mohr ya, ini bisa dilihat belum? Kalau untuk metode Mohr ya, itu yang perlu diketahui karena dia termasuk titrasi argentometri. Nah, berarti kalau titrasi argentometri itu pasti dia melibatkan Ag ya. Kemudian analit atau sampel atau cuplikan yang akan dianalisis itu adalah analit yang mengandung unsur Cl, Br atau I. Nah, untuk metode Mohr itu larutan standarnya yang digunakan dalam biuretnya ini adalah AgNO3. Sedangkan untuk analitnya itu ada Cl atau Br atau I gitu ya. Dan indikator yang digunakan itu adalah indikator kalium kromat K2CrO4. Nah, reaksi yang diharapkan dari titrasi argentometri dengan metode Mohr itu karena larutan standarnya itu adalah AgNO3, kemudian analitnya adalah Cl, bisa Br, bisa I ya, yang ditentukan dengan indikator kalium kromat, maka reaksi yang terjadi itu adalah Ag
ya. Bisa ditulis AgNO3 plus misalnya ada analitnya itu ada NaCl. Berarti harapannya yang terbentuk adalah AgCl terus NaN3. Nah, AgCl ini merupakan endapan, jadi solid. Nah, itu kenapa dikatakan titrasi argentometri itu dia merupakan basicnya itu dia merupakan reaksi pengendapan, karena memang di akhir reaksi itu dia terbentuk endapan. Nah, jika reaksi ini diteruskan, maka si AgNO3 ini nanti kan terbentuk endapan putih terbentuk endapan dan putih itu warnanya. Nah, jika reaksi ini diteruskan, Ag-nya berlebih, ya berarti AgNO3-nya itu berlebih, ditambahkan dengan kalium kromat, itu nanti akan terbentuk Ag2CrO4 gitu ya, ditambah dengan KNO3. Nah, mungkin begitu ya reaksinya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ya, oke. Jadi sederhana ya kalau metode Moore ini. Kalau metode Moore itu dia langsung ya. Jadi yang perlu diingat kalau argentometri itu pasti ada unsur Ag-nya yang digunakan, yang terlibat dalam reaksi itu pasti ada Ag-nya. Maksudnya dalam titrasi itu pasti ada Ag-nya. Kemudian untuk argentometri yang perlu diingat analitnya atau sampelnya itu adalah CLBRI ya. Kemudian kalau untuk metode Moore itu larutan standarnya adalah AgNO3. Ini larutan yang diketahui konsentrasinya dengan pasti. Kemudian di Erlenmeyernya itu berupa sampel, kemudian ditambahkan dengan indikator ya. Nah, reaksi yang terjadi tadi ketika diteteskan maka AgNO3 atau bisa juga ditulisnya begini ya, Ag plus ditambah Cl minus gitu ya. Ag plusnya dari AgNO3, Cl minusnya dari sampel atau analitnya. Jadi terbentuknya AgCl endapan gini. Bisa juga ditulis seperti itu. Kemudian untuk penambahan Ag secara berlebih ya berarti Ag plus ditambah CrO4 2 minus gitu. Jadi Ag2CrO4. Ini warnanya biasanya kayak jingga, kayak kuning jingga-jinggaan gitu. Sebentar. Nah, lalu kelebihannya apa sih gitu ya? Kelebihan dari metode Moore itu apa?
Jadi kalau metode MOR itu kelebihannya dia pasti cepat ya, karena dia reaksinya reaksi langsung, di mana Ag-nya itu langsung diteteskan atau sebagai penelitian dari analitnya. Kemudian cepat, tapi ada beberapa kekurangan. Jadi titik akhir titrasi itu biasanya kurang sensitif untuk larutan yang encer. Kemudian memerlukan penggojokan. Penggojokan itu apa ya? Semacam dia harus digerakkan, si elemennya itu harus digerakkan dengan kencang ketika menitrasi, karena untuk menghindari absorpsi analit oleh endapan yang terbentuk. Kemudian biasanya hasil optimum untuk metode MOR itu dia baik untuk Cl dan Br, tetapi kurang sensitif untuk iodin, ya, iodida. Nah, kemudian kadang ada pengganggu berupa sulfida, fosfat, atau arsenat. Dan biasanya dia bekerja pada suasana netral. Jadi misalnya kalau biasanya bekerja, kalau misalnya dia asam gitu ya, nanti di kromatnya itu akan membentuk seperti ini. Cr2O7 2-. Sedangkan ketika basah, nanti si Ag-nya itu yang akan bereaksi dengan OH. Ya, bukan lagi bereaksi dengan Cl. Makanya di situ nanti akan terjadi persaingan ketika suasananya basah ya. Ketika suasananya basah, Ag yang di biuret ini nanti dia akan bereaksinya bukan dengan Cl yang di Erlenmeyer, bukan dengan Cl yang di Erlenmeyer, tapi bisa saja dia bereaksi dengan OH dari basa, sehingga yang terbentuk bukan AgCl tapi AgOH. Nah, ini juga akan mengganggu atau bisa dikatakan sebagai interventor ya, intervensi, dia mengintervensi pembentukan AgCl, sehingga itu sebabnya kenapa dia harus dilakukan dalam suasana netral. Contohnya begini ya, contoh untuk penerapan atau titrasi dengan menggunakan metode MOR. Misalnya kita punya sampel, ini perhitungan. Jadi kalau misalnya di praktikum ataupun di kuis ataupun di UAS gitu, nanti kan pasti perhitungannya yang muncul. Nah, misalnya sampelnya adalah garam dapur, dia mengandung NaCl, ya. Itu sebanyak, katakanlah dia sebanyak 0,5 gram, kemudian dilarutkan dalam aquades. Ya. Nah, dari larutan 125 ml aquades dan 0,5 gram NaCl ini diambil aliquot. Aliquot itu cuplikan, jadi misalnya kita punya larutan induknya itu misalnya katakanlah 1 liter gitu ya. Ketika akan dianalisis di lab, kita nggak mungkin menganalisis dalam jumlah yang besar. Jadi pasti kita akan mengambil samplingnya, itu sebagian, katakanlah hanya 100 ml. 100 ml itu dikatakan sebagai aliquot ya. Aliquot dari 1 liternya. Nah, sama dengan seperti yang di contoh ini, jadi dia itu 125 ml larutan NaCl, diambil 25, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambah larutan kalium kromat sebagai indikator. Selanjutnya dititrasi dengan AgNO3 dengan konsentrasi 0,1 molar, dan diperoleh volume titrasi adalah 16,5 ml AgNO3 yang dibutuhkan. Lalu berapa sih kadar NaCl dalam garam dapur tersebut? Ingat kalau argentometri itu kita menentukan kadar anion Cl, anion Br, analitnya berupa anion-anion ini gitu ya. Hanya saja metodenya menggunakan Ag. Nah, untuk mol maka perhitungannya seperti ini. Untuk mol ekuivalen NaCl itu sama dengan mol ekuivalen AgNO3. Sehingga, jadi kan tadi kalau based on reaksi tadi kan Ag plus ditambah dengan Cl minus jadinya Ag gitu ya.
AgCl endapan. Nah, itu kan ekivalennya sama ya, satu koefisiennya. Sehingga mol ekivalen NaCl dari Cl- ini sama dengan mol ekivalen dari AgNO3. Oke. Sehingga karena NaCl-nya itu tadi dia berupa awalnya adalah berupa massa ya, maksudnya dia powder gitu bentuknya, maka yang digunakan untuk mencari molnya adalah gram per mr. Gram per mr karena dia tadi berasal dari bubuk atau bongkahan sampelnya berupa bongkahan. Maka mol NaCl sama dengan mol AgNO3, karena AgNO3-nya tadi fasanya sudah cair, maka kita mencarinya melalui perbandingan mol untuk mencari mol AgNO3 dengan perbandingan konsentrasi kali volume. Sebenarnya kalau E-nya ini diabaikan bisa ya, karena E ekivalen dari NaCl dan AgNO3 itu sama ya. Jadi sebenarnya W per mR sama dengan C kali V. Okay. Nah, karena NaCl yang dititrasi hanya 25 mili, aliquotnya tadi hanya 25 mili, maka perlu dikalikan dengan faktor P agar hasil titrasi tersebut mengekspresikan volume total dari NaCl. Sehingga tadi kan sampelnya itu kan 125 mili, maka dia harus dibagi dengan 25, karena yang diambil adalah 25 saja ya. Sehingga mol NaCl per mR saya bacanya langsung mol ya. Jadi kalau mol berarti gram per mR. Itu sama dengan P faktor pengali, di mana 125 dibagi dengan 25, itu nanti hasilnya 5 gitu kan. Dikalikan dengan mol dari molaritas ya, molaritas dari AgNO3 dengan volume dari AgNO3. Maka bisa disimpulkan nanti bahwasanya persen NaCl-nya itu adalah P yang 5 tadi, 125 per 25 dikalikan dengan konsentrasi dari AgNO3 dan volume AgNO3 yang dibutuhkan untuk mentitrasi, kemudian dikalikan dengan mR ya, dikalikan dengan mR dari NaCl per berat. Ini kan sebenarnya gini, W per mR sama dengan P kali C kali V AgNO3. Ini kan sebenarnya kan gini. Nah, nanti yang ditanyakan adalah persen NaCl, maka mR NaCl di sini naik ke atas, berarti kan dikalikan dengan mR NaCl, kemudian W-nya itu atau gramnya itu, gram NaCl-nya itu turun ke bawah. Massa NaCl-nya itu turun ke bawah dikali 100%. Nah, itu perhitungan untuk mencari berapa persen NaCl dalam suatu sampel. Sampelnya bisa seperti ini, bisa begini, bisa juga apa ya? Kalau contohnya itu mungkin kalau air laut gitu mungkin bisa ya. Tapi kalau air laut itu kan untuk dititrasi itu dia butuh preparasi dulu, butuh endapkan ion-ion pengganggunya kan, karena kalau air laut itu nggak harus, air laut itu kan dia, saya tidak yakin itu murni NaCl gitu, NaCl plus H2O kan enggak ya, itu masih banyak komponen-komponen logam, misalnya ada Mg, ada Ca, kemudian banyak juga logam berat gitu. Nah itu pasti treatmentnya khusus untuk sampel yang langsung dari lingkungan. Nah, si metode Moore ini dia bisa menentukan analit berupa kadar Cl atau kadar Br atau kadar I, menentukan metode titrasi seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ada ya. Bentar.
Lalu untuk yang kedua itu ada metode Volhard ya. Oke, metode Volhard itu salah satu metode untuk menentukan analit berupa CL, BR atau I menggunakan AgNO3 ya. Jadi kalau arginometri pasti dia melibatkan Ag dan melibatkan analit yang dicari ya pasti sekitaran CL, BRI gitu. Nah, apa yang membedakan dengan metode Moore? Ya, jadi kalau metode Volhard itu titrasi argentometri, metode Volhard itu indikator yang digunakan adalah Fe13. Jadi kalau sebelumnya kan indikator yang digunakan adalah kalium kromat ya. Kalau untuk Volhard itu indikator yang digunakan adalah Fe3+ ya atau ion Fe3+. Dengan tiosianat entah itu KSCN ya, KSCN atau NaSCN, natrium tiosianat atau kalium tiosianat bertindak sebagai larutan standar. Jadi KSCN-nya itu standar yang diketahui konsentrasinya. Titik akhir titrasi itu warnanya putih, dari putih dia menjadi merah. Nah, titrasi metode ini merupakan titrasi langsung terhadap Ag serta merupakan titrasi balik terhadap ion Cl BRI. Nah, penambahan AgNO3 dalam jumlah tertentu dan berlebih, kemudian kelebihan larutan perak nitrat dititrasi dengan larutan standar. Nah, kemudian setelah ekivalen berlangsung, penambahan tiosianat akan bereaksi dengan indikator Fe3+. Mungkin reaksinya seperti ini ya, saya jelaskan sebentar. Nah, jadi kalau metode Volhard, itu titrannya atau yang di biuret, ini biuretnya itu dia adalah KSCN atau kalium tiosianat. Kemudian indikatornya Fe3+ ya, entah itu Fe3 NO3 3 kali bisa juga Fe misalnya apa ya, kalau FeCl nanti takutnya kalau FeCl hampir tidak pernah dipakai ya, karena kenapa? Karena nanti ketika dia indikator yang digunakan itu sama-sama Cl-nya, sama-sama mengandung anion Cl di dalam sampel atau analit, takutnya itu nanti yang terdeteksi itu adalah Cl dari Fe-nya, bukan Cl dari benar-benar dari sampelnya. Jadi biasanya indikator yang digunakan itu FeNO3+, FeNO3 3 kali atau Fe3+ gitu ya. Nah, kemudian prinsip kerjanya seperti ini. Jadi untuk tahapan untuk yang di Erlenmeyer itu ada larutan uji atau sampelnya, sebentar. Ya, jadi di biuretnya itu KSCN, kemudian di Erlenmeyer-nya itu ada AgNO3, jadi AgNO3-nya tidak lagi di biuret tapi ada di Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan sampelnya, ya, sampel yang akan diuji atau analit yang akan diuji. Nah, indikator ditambahkan juga dengan indikatornya bisa berupa KSCN. Ya. Nah, di sini baru, bukan KSCN, tapi Fe3+ ya tadi.
plus indikator Fe3+. Nah, awal mula reaksi yang terjadi itu dia reaksi yang ada di Erlenmeyer dulu. Jadi bukan reaksi yang saat dititrasi. Nah, ketika di Erlenmeyer ini sendiri si AgNO3 yang ada di dalam Erlenmeyer itu dia akan bereaksi dengan sampelnya, ya, karena sampelnya dia mengandung katakanlah Cl gitu ya. Maka AgCl-nya dia Ag plus ditambah dengan Cl minus, gitu nanti dia akan membentuk endapan AgCl. Pembentukan endapannya ya terjadi di Erlenmeyer. Jadi sebelum dia dititrasi itu dia sudah membentuk endapan putih ya. Nah, lalu AgNO3 yang ditambahkan itu selalu berlebih ya kalau untuk metode Volhard. Sehingga misal nih yang ditambahkan itu adalah 10 milimol AgNO3, sementara sampelnya katakanlah dia hanya 5 milimol, maka kan ada kelebihan. Nah, kelebihan dari AgNO3 itu kemudian dia yang dititrasi. Ya, dititrasi dengan KSCN-nya. Jadi setelah membentuk endapan, lalu kelebihan dari Ag-nya itu dia dititrasi dengan SCN-nya. Sehingga nanti Ag ditambah dengan SCN itu terbentuknya AgSCN dengan endapan warna putih. Nah, nanti si titrannya yang berlebih, jadi kalau misalnya dia ditambahkan lagi masih berlebih, maka si SCN-nya itu akan bereaksi dengan indikatornya Fe3+, sehingga terbentuk warnanya merah. Ya. Nah, mol ekivalen untuk analit ya, jadi mol ekivalen untuk sampelnya itu sama dengan mol ekivalen Ag total dikurangi dengan mol ekivalen SCN-nya. Jadi Ag totalnya berapa? Jadi mol ekivalen Ag totalnya itu berapa dikurangi dengan mol ekivalen SCN itu yang dibutuhkan berapa, itu sehingga nanti itu sama dengan selisih antara mol ekivalen Ag total yang berlebih tadi dikurangi mol ekivalen SCN itu sama dengan analitnya, gitu ya. Jadi nanti perubahan warna yang terjadi itu adalah dari warna putih ke warna merah. Artinya ketika merah ya, ketika warna itu sudah akan mendekati warna merah, itu artinya SCN-nya itu sudah bereaksi dengan indikator. Makanya dia ketika warnanya merah ya harus segera dihentikan karena ternyata itu SCN-nya sudah bereaksi dengan Fe-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau nah, jadi kalau untuk prosedurnya itu sejumlah sampel atau analit dimasukkan dalam Erlenmeyer ya, ditambah dilarutkan dengan 50 ml Aquades, kemudian ditambahkan dengan asam nitrat, setelah ditambahkan dengan asam nitrat itu dia harus dalam suasana asam ya. Kemudian dia ditambahkan dengan AgNO3. Di dalam Erlenmeyer-nya itu ditambahkan dengan AgNO3. Kemudian dia ditambahkan dengan indikator FeNO3 3 kali atau bisa juga NH4Fe SO4 2 kali. Jadi kalau ini kan ini sebenarnya membentuk kompleks ya. Ini indikator yang berupa kompleks. Jadi Fe ini NH4-nya plus 1, Fe-nya plus 3, SO4-nya itu kan 2 minus. 2 minus karena 2 kali berarti 4 dan 4 berarti 0. Kemudian diaduk ya, lalu dia membentuk endapan seperti ini.
kemudian dititrasi dengan larutan standar berupa KSCN ya. Kalau konsentrasinya ya nanti tergantung di lab adanya seberapa. Mulai dititrasi sampai perubahan warna ya. Nah, lalu untuk perhitungannya bagaimana? Jadi kalau misalnya kita punya case tertentu ya, jadi misalnya saya punya garam nih Bu, garamnya itu misalnya 0,2 gram, kemudian saya tuh pengen tahu berapa sih kadar NaCl, persen NaCl-nya dalam sampel tersebut gitu ya. Nah misalnya kita punya NaCl-nya itu 0,2 gram, ya maka perlakuannya dia bisa dilarutkan dalam 50 ml Aquades, kemudian ditambahkan suasana asam, bisa HNO3 sebanyak 5 ml, itu juga kondisional ya, asam jenis asamnya juga kondisional. Kemudian ditambahkan dengan AgNO3-nya, jadi di Erlenmeyer itu ada sampel atau analit, kemudian ada dilarutkan, kemudian ditambah dengan HNO3 sebagai agen asam, kemudian ditambahkan dengan AgNO3-nya. Lalu ditambahkan juga dengan indikatornya Fe tadi, Fe3+. Baru dititrasi dengan larutan KSCN 0,1 molar. Nah, volume KSCN yang diperlukan itu adalah 17 ml. Maka berapa kadar NaCl dalam garam dapur tersebut? Nah, maka untuk perhitungannya kita bisa berarti kan sebelumnya dikatakan bahwasanya mol analit itu sama dengan mol Ag dikurangi mol SCN gitu. Maka mol ekivalen NaCl ya sama dengan mol ekivalen AgNO3 dikurangi KSCN ya. Dimana E-nya itu sama dengan 1, maka sebenarnya ekivalennya itu sama dengan 1 ya. Sehingga ekivalen di sini itu bisa dihilangkan dengan hanya mol NaCl sama dengan mol AgNO3 dikurangi mol KSCN. Maka prosen NaCl itu karena tadi itu dia fasanya itu semuanya adalah cair, berarti dia mainnya itu main volume dan konsentrasi ya. Maka mol dari AgNO3 itu adalah molaritas AgNO3 dikali volume yang dibutuhkan tadi dikurangi molaritas dari KSCN dikali volume KSCN yang dibutuhkan. Volume AgNO3 tadi berarti ini ya 50 ml. Kalau volume KSCN-nya tadi berarti 17 ml. Dikalikan dengan MR NaCl dibagi dengan massa yang dilarutkan dalam massa NaCl yang dilarutkan dalam Erlenmeyer dikalikan 100%. Sehingga persentase NaCl-nya yaitu bergantung dari berapa konsentrasi AgNO3 yang digunakan, kemudian berapa konsentrasi SCN yang digunakan, serta berapa volume titran yang diperlukan untuk titrasi sampai warnanya merah, dan dibagi dengan jumlah sampel yang dilarutkan dalam Aquades baru dikali 100%. Nah, mungkin begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini masih dengerin saya ya? Bingung nggak? Kalau bingung boleh ditanyakan dulu, Angel. Izin bertanya, Bu. Itu yang larutan HNO3 1:1 itu maksudnya berbanding dengan apa ya, Bu? Oh, kalau ini biasanya kalau informasi seperti ini itu artinya untuk membuat si larutan HNO3-nya sendiri, ya jadi kan ada tuh HNO3, katakanlah HNO3 itu 100%, itu kan artinya murni banget, pekat banget gitu ya. Nah kalau 1:1 itu biasanya
dia dilarutkan dalam pelarutnya dengan perbandingan yang sama. Jadi misalnya nih kita punya HNO3 100% ya. Kemudian mau kita pakai sebagai agen pengasam untuk titrasi itu. Nah, katakanlah kita hanya butuh 2 mili ya katakanlah. Atau kita butuhnya 2,5 mili gitulah ya. Berarti kita ambil 2,5 mili dari HNO3-nya yang konsentrasinya 100% tadi ditambah dengan 2,5 mili Aquades sebagai pelarut ya. Jadi itu 1:1, itu artinya terlarut banding pelarutnya. Gitu. Ya. Berarti nanti totalnya jadi 10 mili bukan Bu? Apa tetap 2,5 itu? Tetap ya 2,5 ditambah dengan 2,5 kan 5. Oh ya baik. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Mungkin kalau di pagi ini kita saya tuh nggak bisa ya bahas kalau titrasi itu kan banyak ya. Jadi ada asam basa, kemudian mungkin kalau asam basa itu bisa satu pertemuan. Ada argento, ada iodo. Nah itu saya tidak terbiasa mencampur misalnya argento saya campur dengan iodo dalam satu kali pertemuan. Itu saya tidak terbiasa begitu karena itu nanti kayaknya akan membingungkan gitu. Jadi setiap satu kali pertemuan ya itu saya biasanya hanya membahas satu jenis titrasi gitu. Jadi mungkin kalau untuk pagi ini ya hanya ini saja, hanya metode argentometri dengan metode Mohr dan metode Volhard saja mungkin. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dulu, mau didiskusikan, silakan. Ini waktunya masih banyak. Ibu, mohon maaf izin bertanya. Mungkin ini tentang ini Bu, tentang lapak viskositas sama. Jadinya dikirimnya kemana ya Bu? Oh iya, belum ada tempatnya ya. Oh iya, kalau misalnya dikirim di Adlink itu nggak bisa ya Angel? Ini Bu, di Adlink kami tuh kalau yang di Adlink kami masing-masing tuh nggak ada yang anaknya Ibu Bu. Jadi bingung juga. Iya Bu, kalau di aplikasi bukannya itu ada 10 orang di saya, 10 orang di Bu Harum, kayaknya begitu ya? Bukan 10 sih, kayaknya 6 atau 7 gitu deh. Iya, harusnya gitu ya? Seperti itu Bu. Cuman kami bingungnya di headlinknya Bu Harum semua Bu. Oh gitu. Oke, coba ya nanti saya otak-atik dulu ya, barangkali bisa. Baik. Saya coba. Oh ya, ini yang harus siapa aja? Ini Dika izin ya, Dika ya kemarin ya. Di sini ada yang ini seleksi lagi di tempat lain selain Dika. Kayaknya nggak ada. Udah kerasan gitu, udah betah gitu. Sepertinya. Kalau Dika itu dia di mana? Pertahanan ya? Iya Bu. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Boleh, silakan. Di luar konteks juga boleh. Izin bertanya Bu. Sebenarnya berat molekul dan MR itu sama atau enggak ya Bu? Sama. MR sama berat molekul itu sama. Jadi yang kemarin di viskositas itu tuh sama berarti ya Bu, walaupun hasilnya ribuan gitu Bu? Maksudnya yang mana? Berat molekul dari hasil praktikum viskositas kemarin kan hasilnya
ribuan, Bu. Oh, yang itu ya. Oh, kemarin jadinya nyari berat molekul kan ya, bukan nyari jari-jari ya? Iya, Bu, Iya, Bu. berat molekul. Oh iya. Kalau sebenarnya gini, kalau berat molekul itu, kalau MR itu massa molekul relatif ya. Kalau di case yang barusan kita bahas, nah itu kan ada BM atau MR gitu. Itu kalau di kimia analis ini dia sama. Tapi sebenarnya kalau berat molekul, apalagi untuk case-nya itu adalah polimer ya, semakin kalau polimer itu kan rantainya panjang. Bentar. Nah, jadi kalau kemarin itu kan yang dipakai itu PEG ya, polyethylene glycol untuk kelompok yang terakhir, sama apa ya kemarin, ethylene glycol kalau nggak salah. Nah, itu kan sebenarnya polimer. Nah, apa sih yang membedakan antara MR dengan BM ya atau berat molekul? Jadi kalau saya pikir tadi kita membahas case yang kimia analis barusan. Kalau di kimia analis ya sama, karena itu bukan polimer. Jadi kalau Fe misalnya FeNO3 3 kali, terus KSCN ya itu MR BM sama. Tapi kalau untuk case-nya berupa polimer, kalau polimer kan rantainya panjang ya. Jadi kalau misalnya katakanlah etilon katakanlah ya saya kalau nggak salah gini ya, ada OH-nya CH2 gini ya, katakanlah ethylene glycol itu seperti ini. Nah, ini yang ada di dalam kurung ini itu akan memperpanjang rantainya ya. Jadi memperpanjang rantainya sehingga seperti ini jadinya. CH2 CHOH kemudian CH2 CHOH gitu kan. CH2 CHOH gitu. Nah, ini kan sebenarnya perpanjangan dari satu yang ada di dalam satu molekul ini kemudian diperpanjang gitu. Nah, kalau untuk case polimer, berat molekul itu bergantung pada perpanjangan rantainya. Jadi kalau semakin panjang rantainya, maka dia berat molekulnya juga semakin besar. Nah, ketika berat molekulnya itu besar, ya nanti dia berpengaruh juga. Jadi kalau berat molekul itu dia adalah sifat mikroskopis itu nanti dia akan berpengaruh juga ke sifat makronya. Ya, jadi kalau sifat mikronya itu adalah rantai yang panjang dari sifat atomiknya, maka sifat makronya, sifat makro itu sifat yang bisa kita lihat. Bisa berupa flammabilitasnya bagaimana, viskositasnya bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya viskositas kemarin seharusnya kalau semakin encer ya itu berarti kan viskositasnya semakin rendah. Itu artinya apa? Artinya sebenarnya rantainya itu juga semakin pendek. Kalau viskositasnya semakin besar ya itu berat molekulnya bisa dikatakan yang semakin besar, rantainya semakin panjang, konsentrasinya semakin besar, gitu. Jadi kalau berat molekul kalau dalam case polimer itu akan berbeda dengan hanya senyawa-senyawa anorganik lainnya seperti KSCN, FeNO3 atau katakanlah AgNO3. Kalau AgNO3 kan bukan jenis polimer ya. Kalau bukan jenis polimer ya dia BM-nya sama dengan MR. Tapi kalau dia jenis polimer, kalau polimer itu ciri umumnya itu pasti ada C, ada H, ada O. Kalaupun ketambahan gugus fungsi biasanya dia ada N-nya. Gitu. Nah jadi kalau untuk viskositas kemarin berat molekulnya tidak bisa sama karena konsentrasinya juga akan berbeda. Kan itu ada yang diencerkan kayak ini. Ada yang ditambahkan juga kan, ditambahkan larut itu harusnya berat molekulnya akan beda gitu. Siapa yang tadi yang tanya ya?
Baik, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. oke. Ada lagi yang mau didiskusikan yang lain? Permisi Bu, Ya, izin ya. Bu. Heeh. Kalau praktikum kemarin Bu, kelompok saya dapatnya yang 65% Bu. Tapi hasil BM di tempat saya malah ribuan Bu. Kira-kira berapa ya Bu yang berpengaruh Bu? Ya, nggak apa sih, nggak apa. Itu waktu alirnya sudah tepat belum ya? Waktu untuk ngitung laju alirnya tuh, yang dari tera atas ke tera bawah itu sudah tepat, sudah tepat. Kalau untuk yang larutannya itu udah tepat Bu, tapi Aquadesnya itu malah lama Bu, sekitar 13 detik. Oh gitu. Iya Bu. Oh, Aquadesnya malah lama ya? Padahal kan lebih kental yang itu polimernya kan, yang epsilon glycolnya itu bukan sih? Iya Bu. Nah, iya itu. Soalnya tuh sekitar menitan sama kayak kelompok lain hampir. Untuk Aquadesnya itu 13 detik, sedangkan kelompok lain 1 detik Bu. Oh gitu. Itu kamu menghitung laju alir dari Aquades itu setelah dipakai untuk larutan polimernya atau awal sekali ya? Sebelum Bu. Oh sebelum, berarti awal ya. Sebelum, maksudnya belum terkontaminasi dengan polimer berarti kan? Iya Bu. Oh ya, kenapa ya? Ya nggak apa sih, tetap dilaporkan aja. Tapi kalau kenapanya ya juga ini kok aneh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ini namanya juga kehidupan. Baik Bu, terima kasih. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Izin bertanya Bu. Iya. Halo? Iya Bu, jadi yang kelompok terakhir kan tadi pakai etilenoglycolnya Bu ya. Itu tuh kita kan nggak cairin Bu, jadi kita tetap tulisin 100% berarti ya Bu? Oh kemarin yang dari kulkas itu ya, yang saya keluarkan dari kulkas? Iya. Itu 85% kayaknya. Oh jadi kita kan kebagiannya harusnya 65%, jadi tetap kita masukin 85% aja ya Bu ya? Karena itu nggak pakai pengenceran, waktu yang ethylene glycolnya habis itu kan kalian langsung fresh from kulkas ya, nggak apa-apa ditulis 85%. Iya. Oh iya Bu, makasih Bu. Iya. Ada lagi yang lain? Siapa tadi? Izin bertanya Bu. Iya. Nah, mengenai yang titrasi di argentometri ini Bu, kita untuk melihat atau menentukan indikatornya dalam suasana larutan. Halo? Oh, ini saya yang terputus atau Renaldi? Renaldi Bu. Wait. Halo Bu. Gimana? Iya Bu. Jadi gini Bu, jika di titrasi argentometri ini, jika kita melihat atau menentukan indikatornya itu nanti bagaimana ya Bu, di larutannya atau suasana larutan yang bagaimana, terus nanti di perhitungannya ada pengaruhnya gitu nggak Bu? Menentukan indikatornya ya. Jadi sebenarnya ya, kalau dari saya misalnya kalian punya sampel gitu ya, ya ambil aja yang sebenarnya kan untuk metode Moore ataupun metode Volhard itu sama-sama tujuannya untuk mencari misalnya kadar Cl dalam sampel. Kalau saya ya pendek kata, cari aja yang paling gampang, karena metode Moore itu kan gampang tuh, Ag-nya itu langsung ditetesin gitu, langsung dibuat penetrasi. Nah, tapi biasanya kalau seperti itu harus ada data konfirmasi gitu ya. Jadi bisa itu dibandingkan metode Moore dan metode Volhard itu apakah nanti hasil prosen NaCl katakanlah
hasil proses NaCl antara metode Moore dengan metode Volhard itu bisa dibandingkan, dia selisihnya besar atau tidak. Jadi kalau misalnya bertanyanya untuk menentukan indikator, yaitu sebenarnya masing-masing metode itu sudah pakem indikatornya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau metode Moore, ya berarti indikator yang dipakai adalah kromat. Kalau misalnya metode Volhard, berarti indikator yang dipakai itu adalah Fe13. Itu sudah pakem. Nah, yang perlu kita klarifikasi, perlu kita konfirmasi itu adalah antar metode. Jadi kalau misalnya kita punya gelondongan NaCl, kalau dihitung kadar NaCl-nya secara Moore itu berapa, dihitung kadar NaCl-nya secara Volhard itu berapa. Nah, itu bisa dibandingkan gitu. Jadi kalau menentukan indikatornya ya itu sudah pakem. Re. Baik Bu, siap Bu. Oke. Terima Baik. kasih Bu. Yuk. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri dulu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas